Oke, perkenalkan nama aku Salvatria Nabila, NIM 120 20 22 atau 400886, kelas Teori Ekonomi Makro 1, kelas A. Di sini aku mau menjelaskan tentang pasar tenaga kerja atau labor market, pengangguran, dan inflasi. Yang pertama itu pengangguran. Pengangguran itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dengan umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja itu contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa-siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan lain-lain yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan suatu pekerjaan. Jadi contohnya itu seperti ibu rumah tangga, SD, SMP, SMA, mereka belum tidak membutuhkan atau belum membutuhkan pekerjaan. Adapun tingkat pengangguran yaitu jumlah orang yang menganggur dalam persentase dari tenaga kerja. Tingkat pengangguran tersebut dapat dihitung dengan cara jumlah pengangguran bagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Dan selanjutnya yaitu ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan fungsi normal dari pasar tenaga kerja biasanya menunjukkan masalah kecocokan kerja atau keahlian dalam jangka pendek atau pengangguran sifatnya sementara yang disebabkan oleh waktu tunggu yang dibutuhkan orang untuk mencari suatu pekerjaan. Contohnya itu ada seperti penemuan komputer. Penemuan komputer itu mendorong permintaan suatu programmer, namun akan menganggurkan tenaga manual yang lainnya. Yang kedua ada, semisal harga BBM naik, permintaan pasar tenaga di sektor ini juga akan naik untuk mendapatkan suatu kapasitas tertentu. Yang selanjutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian yang mengakibatkan banyak kehilangan pekerjaan dalam suatu industri tertentu. Cara mengatasi dari pengangguran struktural itu adalah dengan cara yang pertama, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua ada meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah mendirikan industri yang padat karya. Dan selanjutnya adalah ada pengangguran siklilal. Pengangguran siklilal itu adalah pekerja menganggur akibat adanya imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja itu lebih rendah daripada penawaran kerja yang ditawarkan. Nah, cara mengatasi pengangguran siklilal itu dengan cara yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, yang kedua, membuka proyek yang bersifat umum, dan yang ketiga ada memperluas pasar barang dan jasa, yang keempat adalah mengarahkan masyarakat untuk membeli barang dan jasanya. Yang selanjutnya adalah pengangguran dan output agregat. Pengangguran dan output agregat ini adalah hubungan antara pengangguran dan output agregat bersifat invers. Ketika pengangguran tinggi, maka output agregat itu cenderung rendah. Sedangkan ketika penganggurannya rendah, output agregat cenderung tinggi. Itu seperti kebalikannya. Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran biasanya diiringi dengan cara upaya meningkatkan output agregat sehingga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah ada pasar tenaga kerja klasik. Di sini sudah tersedia adanya kurva. Yang pertama adalah dari supply atau penawarannya. Kurva penawaran tenaga kerja di sini menunjukkan jumlah yang akan ditawarkan oleh rumah tangga. Jadi di sini tuh ada garis kurva warna biru itu menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja itu menunjukkan jumlah yang akan diminta oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Di sini sudah ada kurva yang berwarna pink dan warna merah.
kurva permintaan tenaga kerja itu kan menunjukkan jumlah yang akan diminta oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Jadi semisal di sini ada permintaan tenaga kerja dari 1 dan ke 0. Di sini W itu ada upahnya dari ketika uh, W apa upahnya 0, di sini tenaga kerjanya juga pada di titik 0 dan di permintaan tenaga kerjanya juga 0. Dan ketika upahnya 1, di sini tenaga kerjanya ada 1 dan permintaan tenaga kerjanya juga ada 1. Terus selanjutnya adalah tingkat pengangguran dan pandangan klasik. Yang pertama, tingkat pengangguran bukan ukuran yang baik tentang apakah pasar tenaga kerja bekerja dengan baik. Kita mengetahui bahwa perekonomian itu bersifat dinamis dan pada setiap waktu beberapa industri berekspansi dan beberapa berkontraksi. Yang kedua, fakta bahwa ada orang yang baru bersedia bekerja pada upah itu tinggi daripada upah saat ini tidak berarti bahwa pasar tenaga kerja tidak berfungsi. Dan selanjutnya ada sticky wage. Sticky wage itu upah lengket atau gaji yang cenderung tidak fleksibel. Nah, adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan fenomena di tingkat upah atau gaji dalam suatu industri atau perekonomian cenderung tidak berubah dengan cepat sebagai respon terhadap perubahan dalam kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Terus ada juga penjelasan upah relatif atas pengangguran. Penjelasan atas sticky wage di mana pekerja akan menolak pemotongan upah jika pekerja di perusahaan lain tidak dianggap mengalami pemotongan yang serupa. Dalam situasi sticky wage, ketika ada perubahan permintaan atau penawaran tenaga kerja, tingkat pengangguran itu mungkin akan terpengaruh. Misalnya jika permintaan tenaga kerja turun, perusahaan mungkin tidak dapat menurunkan gaji secara langsung yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat karena mereka tidak dapat memperkerjakan atau mempertahankan seluruh kerja yang tersedia. Konsep sticky wage ini juga dapat menjelaskan mengapa dalam jangka pendek, ketika perekonomian menghadapi penurunan aktivitas atau resesi, tingkat pengangguran dapat meningkat tanpa adanya penyesuaian gaji yang signifikan. Hal ini memberikan pemahaman mengapa pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai keseimbangan dengan cepat dan mengapa fluktuasi ekonomi dapat berdampak pada tingkat pengangguran. Yang selanjutnya adalah perjanjian mengenai upah. Ada 3, yaitu kontrak sosial atau implisit, dengan artian perjanjian tak terucap antara pekerja dan perusahaan bahwa perusahaan tidak akan memotong upah tersebut. Dan yang kedua adalah kontrak eksplisit, perjanjian kerja yang menetapkan upah pekerja biasanya sampai periode 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah COLA atau Cost of Living Adjustment, pasal kontrak yang mengaitkan antara upah dan biaya hidup. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi juga kenaikan upah. Ada juga teori upah efisiensi yang menjelaskan penjelasan mengenai pengangguran di mana produktivitas pekerja meningkat sesuai tingkat upah, sehingga perusahaan melihat intensif untuk memberi upah di atas tingkat upah pasar. Penjelasan mengenai upah efisiensi ada beberapa argumen yang mendasari teori upah efisiensi tersebut. Yang pertama adalah insentif. Dengan memberikan upah yang tinggi, perusahaan dapat memberikan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan kinerja mereka. Terus ada pun yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi dapat menarik pekerja yang berkualitas dan juga berpengalaman. Yang ketiga ada loyalitas dan retensi karyawan atau upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori upah efisiensi bukanlah satu-satunya teori yang menjelaskan pembentukan tingkat upah. Teori lain seperti teori persaingan sempurna, teori negosiasi upah juga memberikan perspektif yang berbeda tentang penetapan upah dalam suatu perekonomian. Selanjutnya ada hukum upah minimum. Hukum upah minimum itu kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu tingkat
upah terendah yang harus dibayarkan kepada pekerja dalam suatu pekerjaan. Tujuan utama dari hukum upah minimum itu adalah melindungi pekerja dengan memastikan bahwa mereka itu menerima upah yang layak dan mencegah eksploitasi kerja. Hukum upah minimum itu mendasari keberatan hukum upah minimum meliputi yang pertama ada mencegah penindasan suatu pekerja, terus yang kedua ada mengurangi kesenjangan pendapatan, yang ketiga ada pun mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, next slide ada tingkat pengangguran dan inflasi. Naiknya output pemasukan agregat akan menurunkan tingkat pengangguran dan demikian sebaliknya. Keterhubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat harga. Turunnya tingkat pengangguran itu seiring pencapaian output kapasitas dan menaikkan tingkat harga yang menyeluruh. Tingkat inflasi, perubahan persentase tingkat harga. Oke, yang selanjutnya ada kurva Phillips. Kurva Phillips itu menunjukkan keterhubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Terdapat dua versi kurva Phillips yang umum, yaitu ada kurva Phillips jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva Phillips menunjukkan hubungan invers antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ketika pengangguran rendah, permintaan tenaga kerja itu akan meningkat yang dapat mendorong peningkatan upah dan biaya produksi. Akibatnya, produsen akan menaikkan harga barang dan jasa yang mengarah pada inflasi yang tinggi. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, permintaan tenaga kerja itu rendah dan ada tekanan untuk menurunkan upah yang dapat menekan inflasi. Kurva Phillips jangka panjang itu dalam jangka panjang kurva Phillips mengasumsikan bahwa tidak ada trade-off antara pengangguran dan inflasi. Kurva Phillips jangka panjang bersifat vertikal pada tingkat pengangguran yang disebut juga dengan pengangguran alamiah atau tingkat pengangguran yang berkelanjutan. Tingkat inflasi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti pertumbuhan produktivitas, kebijakan moneter, dan ekspektasi inflasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa situasi seperti ketika ada shock permintaan atau penawaran yang signifikan, kurva Phillips dapat bergeser menghasilkan trade-off yang berbeda antara pengangguran dan inflasi. Selain itu, perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi bentuk dan karakteristik kurva Phillips dalam suatu perekonomian. Next slide itu ada trade-off antara pengangguran dan inflasi. Adanya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, namun ada faktor selain pengangguran yang juga mempengaruhi inflasi. Kemudian membuat kebijakan jauh lebih rumit dari sekadar memilih satu titik di sepanjang kurva yang jelas dan mulus. Adapun juga tingkat alami pengangguran dan Nairo. Tingkat alami dari pengangguran yaitu adalah pengangguran yang terjadi ketika sebagai normal dari fungsi perekonomian. Nairo atau non-accelerating inflation rate of unemployment, tingkat inflasi yang tidak bertambah cepat dari pengangguran. Oke, kesimpulan dari pasar tenaga kerja adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan yang membutuhkan pekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran tenaga kerja berasal dari individu yang ingin bekerja. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini menentukan tingkat upah dan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Adapun juga fleksibilitas pasar tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja memainkan peran penting dalam menyesuaikan tingkat upah dan pengangguran. Jika pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, perubahan dalam permintaan atau penawaran tenaga kerja dapat dengan cepat mencapai keseimbangan melalui penyesuaian upah atau mobilitas pekerja antar industri atau wilayah. Namun, jika pasar tenaga kerja kurang fleksibel, penyesuaian tersebut dapat terhambat, menghasilkan ketimpangan dan ketidakseimbangan. Ada juga keterlibatan pemerintahnya. Pemerintah sering terlibat dalam pasar tenaga kerja melalui kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk kebijakan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan, melindungi pekerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan dalam pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dan perubahan pasar tenaga kerja
Pasar tenaga kerja dapat mengalami ketidakseimbangan seperti pengangguran yang rendah, tinggi, atau rendah. Faktor-faktor seperti fluktuasi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan struktural, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja juga terus berubah seiring waktu. Namun, dengan perubahan tren pekerjaan, persyaratan keterampilan, dan pola yang mempengaruhi dinamika pasarnya, dalam rangka mencapai keseimbangan dan efisiensi penting bagi pasar tenaga kerja untuk mengakomodasikan perubahan dan memberikan kesempatan yang dan perlindungan yang layak bagi pekerja. Kebijakan dan tindakan yang tepat dari pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.